Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam senantiasa tercurah ke atas junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka sampai akhir zaman. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahrus siyam, marhaban syahrul Quran. Selamat datang bulan suci Ramadan, selamat datang bulannya Al-Quran, selamat datang bulannya puasa, syahrul rahmat wal maghfirah wal ghufran. Bulan yang dipenuhi dengan rahmat serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di bulan ini Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa hambanya, kemudian melipat gandakan pahala-pahala hambanya. Dan tidak ada waktu yang terbuang sia-sia kecuali semuanya dipenuhi dengan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan hamba-hambanya untuk berpuasa, Allah turunkan ayat dalam kitab suci Al-Quran, yaitu di surah Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 187. Jadi puasa itu Allah turunkan konsepnya, perintahnya dan aturannya, sejarah dan syariatnya itu di ayat 183 sampai 187. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman. Allah panggil dengan nidaus syaraf, nidaul karamah. Di sini Allah panggil dengan panggilan kemuliaan, dengan panggilan karamah, dengan panggilan yang mengangkat derajat orang-orang yang kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas ketika menafsirkan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, artinya panggilan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap sifat tertinggi hamba-hambanya, sifat mulia hamba-hambanya, yaitu dengan panggilan keimanan, maka Ibnu Abbas mengatakan jika Allah memanggilmu dengan menggunakan sifat ya ayyuhalladzina amanu, jika Allah memanggil hamba-hambanya dengan menggunakan sifat ya ayyuhalladzina amanu, maka di sini adalah dua kemungkinan. Di sini termasuk di dalamnya ada dua kemungkinan. Yang pertama yaitu kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, yuqarribuhu ilallah, yang mana Allah perintahkan hambanya untuk melakukan kebaikan ibadah ini, tujuannya adalah untuk mendekatkan hamba itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebaikan yang mendekatkan Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya, atau syarran, atau keburukan yang kemudian Allah Subhanahu wa taala larang hambanya untuk terjerumus di dalamnya. Jadi ada perintah dan ada larangan. Jika Allah memanggil seorang hamba dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, maka itu adalah dua pilihan. Yang pertama adalah perintah kebaikan untuk mendekatkan hambanya dengan Allah, dan yang kedua adalah larangan untuk menjauhkan hambanya daripada api neraka. Nah, di sini Allah panggil dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ai kamalul iman, yaitu orang-orang yang kemudian mengimani Allah dengan keimanan yang sesungguhnya, beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada surga dan neraka, beriman kepada para nabi dan rasul, beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, kemudian beriman kepada qada dan qadar, takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang inilah yang diserukan oleh Allah dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Nah, di sini menandakan bahwasanya seruan ini bukan untuk semuanya, tapi khusus orang-orang yang beriman saja. Kenapa? Karena orang-orang yang berimanlah yang mampu melaksanakan ibadah puasa. Dia butuh kejujuran dan keikhlasan, hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Halaka sirrun indallah, sebuah rahasia antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, la ya'lamuha illallah, yang mana tidak ada yang mengetahui, hanya Allah Subhanahu wa taala, rahasia antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala.
Maka dari itu puasalah yang merupakan satu-satunya rahasia terbesar antara hamba dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, hanya orang-orang yang beriman sajalah yang mampu melaksanakan ibadah puasa. Orang yang tidak beriman tidak akan pernah mampu melaksanakan ibadah puasa. Tidak ada yang tahu apakah dia puasa dan tidak ada yang bisa mengawasi apakah dia sedang dalam keadaan berpuasa atau tidak. Contohnya, misalkan seseorang yang berpuasa karena bukan Allah Subhanahu wa taala, karena hanya diakui oleh masyarakat, karena hanya mengikuti keadaan masyarakat. Maka ketika dia berpuasa, bisa saja dia kemudian melaksanakan sholat duhur, kemudian ketika dia sholat duhur, sebelum duhur dia berwudu. Kemudian ketika dia berwudu mencuci tangannya, kemudian dia kumur-kumur, ya, mencuci mulutnya, kumur-kumur sebanyak 3 kali. Tapi ketika dia berkumur-kumur 3 kali, yang keluar hanya 2 kali. Maka yang satu ini lari kemana? Maka tidak ada yang tahu, Allahu a'lam. Tidak ada yang tahu lari kemana salah satu dari hal itu. Maka di sini butuh keikhlasan dan kejujuran antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, karena kalianlah yang mampu melaksanakan ibadah puasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Dan di sini Allah menggunakan huruf kaf. Kama, di sini ada huruf kaf. Para ulama tafsir mengatakan al-kafu litashbih. Huruf kaf ini adalah at-tashbih, untuk menyerupai. Apa yang diserupai? Yaitu menyerupai aturan-aturan pada zaman dahulu. Nah, ini menandakan bahwa dinul anbiya wahid, bahwasanya agama-agama para nabi itu satu saja. Agama para nabi semua satu, yaitu apa? Yaitu Islam, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Agama Nabi Adam adalah Islam, agama Nabi Musa adalah Islam, agama Nabi Isa alaihi salam juga adalah Islam, agama Nabi Sulaiman, agama Nabi Nuh alaihi salam, semua adalah satu. Dinul anbiya wahidah. Agama para nabi adalah satu. Maka dari itu Allah berfirman kama. Huruf kaf di sini adalah litashbih, untuk menyerupai. Artinya aturan perintah puasa ini adalah sama dengan perintah-perintah yang Allah turunkan kepada umat-umat terdahulu, yang Allah turunkan kepada para nabi dan para rasul terdahulu. Jadi huruf kaf di sini adalah litashbih, yang menandakan semua agama para nabi adalah satu, yaitu al-Islam. Hanya saja masing-masing dengan aturan yang sedikit berbeda-beda tergantung kondisi dan situasi yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu di sini Allah berfirman kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat yang terdahulu. Siapa saja umat yang terdahulu? Yaitu tadi umatnya Nabi Musa alaihi salam, umatnya Nabi Isa alaihi salam. Bahkan dalam Al-Quran Allah pun menceritakan tentang puasa umat terdahulu, yaitu siapa? Yaitu Allah turunkan dalam surat Maryam. Dalam surat Maryam Allah Subhanahu wa taala menurunkan kisah tentang puasanya Bunda Maria atau puasanya Siti Maryam, di mana di ayat ke-16 surat Maryam sampai kepada ayat ke-36 ketika Allah menceritakan proses kelahirannya Nabi Isa alaihi salam atau Yesus yang diimani sebagai Tuhan oleh kaum Nasrani. Di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah itu di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu menceritakan kisah itu di dalam surat Maryam ayat ke-16 sampai kepada ayat ke-36. Jadi Siti Maryam juga berpuasa. Siti Maryam juga berpuasa ketika dia hamil, kemudian melahirkan Nabi Isa alaihi salam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman fakuli washrabi wa qarri aina, makanlah dan minumlah, sahur, ya, karena umat terdahulu pada zaman itu mereka sahur di saat duha. Fakuli washrabi wa qarri aina fa imma tarayinna minal bashar, wahai Maryam, jika engkau melihat ada seseorang yang bertanya, manusia yang bertemu kemudian bertanya kepadamu, siapa anak ini? Faquli inni nadhartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya. Maka katakanlah dan jawablah kepadanya wahai Maryam, bahwasanya aku bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini untuk berpuasa. Oleh karena itu, karena aku berpuasa, aku tidak boleh berbicara kepada siapapun dalam keadaan aku berpuasa ini. Karena puasa itu tetap ada perintahnya, namun aturannya yang sedikit berbeda. Kalau di zaman kita saat ini berpuasa, kita menahan 2 syahwat, ya, syahwat perut dan syahwat kemaluan. Syahwat perut artinya kita tidak boleh makan, kita juga tidak boleh minum, kemudian kita tidak boleh berhubungan suami dan istri. Jika berhubungan maka batallah puasa kita. Namun di sini syariatnya
Nabi Musa alaihissalam atau syariatnya Bani Israel, mereka bukan hanya menahan dua syahwat itu, tapi bahkan mereka juga tidak boleh makan dan minum, tidak boleh berhubungan suami istri, dan tidak boleh mereka berbicara satu patah kata pun. Jadi mereka tidak boleh berbicara satu patah kata pun. Jika mereka berbicara satu patah kata, maka batallah puasa mereka. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan syariat ini atau aturan ini di umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ini menjadi keringanan bagi kita umat Islam. Maka dari itu, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa ini diwajibkan ke atas umat terdahulu yang tadi itu ya, umatnya Nabi Musa alaihissalam. Tujuannya apa puasa ini? Apa tujuan dari puasa ini? Tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Tujuannya adalah untuk menjadikan kalian, wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa. Dalam bahasa Arab, kalimat la'alla itu artinya mudah-mudahan. La'alla itu artinya mudah-mudahan. Tapi berbeda, kalau manusia yang mengatakan mudah-mudahan, bisa jadi terjadi, bisa juga jadi tidak jadi. Maka dari itu, kalau Allah yang mengatakan, maka pasti menjadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan puasa ini menjadikan kita orang-orang yang bertakwa dan diselamatkan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Wallahul musta'an wa kafa billahi syahida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.